Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nusyur. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali wan nadhara ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an yuqarribuna ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita rahmatnya, nikmatnya, hidayah, ma'unah, taufiknya kepada kita semua. Pagi hari yang cukup sejuk ini, Allah tuntun jiwa dan raga kita untuk menghadiri undangan Allah, melaksanakan ibadah salat subuh, dan kita lanjutkan dengan ngaji atau pengajian. Moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf karena saya agak telat ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya jadi ingat ada sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana keyakinan hambaku tentang aku. Apa yang ia yakini sebagaimana dalam fikirannya atau sebagaimana dalam keyakinannya tentang Allah, itulah yang kemudian seringkali terjadi dan menjadi kenyataan. Saya tadi itu tidak tahu ya, tiba-tiba berangkat kemudian masuk gang, masuk jalan, dari jalan mana ini, Allah, Sukodono Kletek itu kan ada gang yang dekatnya Alfamart itu ya Pak. Tiba-tiba saya kok batin, ojo-ojo dalane iki direnovasi atau ditutup, dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Saya tadi kemudian berhenti di depan kantor kelurahan ya, yang tikungan itu. Saya ini lewat mana? Saya tidak tahu jalan. Saya tidak terlalu hafal jalan. Saya sudah mau pulang tuh, karena bayangan saya itu jalan kalau tidak situ ya arah ke Kletek itu. Saya tidak mungkin ini harus putar Kletek. Saya posisi di situ sudah tarhim. Lama sekali saya nelpon, ternyata teleponnya masih di rumah. Teleponnya di rumah, orangnya di masjid. Jadi apa yang
yang hubungi saya teleponnya di rumah, orangnya di masjid. Alhamdulillah. Ternyata juga Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bisa sholat di sini. Dan itu seringkali begitu. Makanya kita ini menjadi orang yang senantiasa positive thinking kepada Allah. Jadi orang yang pikirannya bagus-bagus saja. Saya ini ngeri Pak. Saya ini seringkali begitu. Setiap kali membayangkan itu banyak yang kejadian. Termasuk kejadian-kejadian besar yang kadang-kadang saya membayangkan jangan-jangan nanti Masjidil Haram akan mengalami begini ya. Ternyata dari banyak sekalian itu jadi saya tidak berani. Mungkin kalau ada orang yang dalam tanda kutip kok agak dengan hati saya gitu, saya tidak berani untuk membayangkan jelek. Sering kali itu begitu. Jadi saya mohon maaf agak telat barangkali, tapi saya alhamdulillah bisa salat subuh mulai dari rakaat pertama sampai selesai di sini. Ibu bapak rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Karena tentu tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Kita bisa mengingat kanan kiri kita mungkin tahun sebelumnya bersama dengan kita di Ramadan yang telah lalu, kemudian Ramadan sekarang mungkin sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ini kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita ini semakin kesini kita ini kan sesungguhnya dalam rangka untuk kembali kepada Allah. Tambah tahun, tambah usia, itu yang harus kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini sedang dalam perjalanan kembali kepada Allah. Nah, dalam perjalanan kembali kepada Allah ini kita bersyukur kehadirat Allah ketika kemudian kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk semakin membersihkan diri. Ramadan ini menjadi momentum di mana kita membersihkan diri kita. Maka ada yang menyebut Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Jadi Ramadan ini adalah burning ya, pembakaran. Dosa-dosa kita ini dibakar. Jadi kita dibersihkan oleh Allah dengan cara kita bertemu dengan Ramadan. Bahwa kurang lebih setahun kita mengalami perjalanan hidup kita, tentu banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa kita. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, dibersihkan lagi oleh Allah. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau menyatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang lain, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih, an Nabi Hurairah. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, dalam hadis yang lain juga ada tambahannya, barang siapa yang melakukan qiyam lail, melakukan salat malam, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat, dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, dengan penuh keimanan dan dasar ingin mengharapkan ridha Allah, maka orang-orang seperti ini, kata baginda Rasul, dosa-dosanya yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Ini kita melihat betapa luar biasanya spirit yang ada di dalam bulan Ramadan ini, menghapuskan, membersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun penuh. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul menyatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan
mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kabair. Salat 5 waktu yang kita lakukan satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah media di mana kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Di antara itu semua, idza jitunibatil kabair, tentu adalah di luar dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Ramadan ini berpotensi untuk menghapuskan dosa-dosa kita, maka adalah sangat logis ketika Allah menyampaikan tujuan dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka membentuk pribadi kita yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqun atau muttaqin. Allah dalam 183 surat Al-Baqarah menyatakan, ini ayat yang paling populer, tidak tahu sudah berapa kali disampaikan di sini. Ini paling populer terkait dengan puasa. 183 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, telah ditulis atas kalian kewajiban berpuasa itu, sebagaimana kewajiban berpuasa itu juga ditulis oleh Allah atas umat-umat sebelum kalian, agar dengan itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi pribadi yang bertakwa, yang dimana takwa ini adalah merupakan kunci. Takwa ini adalah merupakan syarat bagaimana kemudian kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Tidak ada kebahagiaan tanpa ketakwaan. Kebahagiaan itu hanya kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, kemudahan-kemudahan hidup di dunia, kemudahan hidup di akhirat, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan takwa. Bagaimana profil orang yang bertakwa, bagaimana gambaran orang yang bertakwa. Tapi dari sekian banyak ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tentu ada ayat yang barangkali kita akan membaca ayat ini, ayat 133 dan seterusnya dari surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan Allah, untuk mendapatkan surga Allah, surga yang luasnya lebih dari sekedar langit dan bumi. Kemudian surga itu oleh Allah u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak rahimakumullah, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini kemudian diteruskan dengan memberikan bagaimana gambaran orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ayat-ayat ini memberikan gambaran dari perspektif sosial. Bagaimana hamba Allah yang muttaqin atau yang bertakwa ini. Dalam ayat-ayat yang lain mungkin
Ada ayat-ayat yang menyebut terkait dengan perspektif ritual. Bagaimana hamba Allah ini, orang yang bertakwa, bukan saja kemudian tampil sebagai pribadi yang saleh secara ritual. Orang-orang yang bertakwa itu bukan sekedar kemudian sholatnya baik, puasanya baik, sergap jamaah, duhane gak tahu absen atau gak tahu apa, telat mungkin. Sholat malamnya istiqomah, haji umroh salah-salah bentahun. Tapi bukan sekedar itu, parameter ketakwaan itu bukan sekedar itu. Tapi bagaimana hamba Allah yang bertakwa ini tampil sebagai pribadi yang juga saleh secara sosial, bukan sekedar saleh ritual. Maka Allah menyebut di sini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama Allah sebutkan adalah kaitannya dengan bagaimana orang yang bertakwa ini menjadi pribadi yang punya kepedulian sosial, gemar berbagi dengan orang lain, senang berbagi dengan orang lain, senang memberi, gemar berderma, sedekah, infak. Zakat apalagi? Zakat tidak usah dihitung karena zakat sudah tentu menjadi kewajiban. Di luar kewajiban itu selalu ingin berbagi dengan orang lain. Allah menggunakan fi'il mudhari dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra. Fi'il mudhari itu, atau dalam bahasa yang kita kenal biasanya kata kerja, ya, kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang, itu dalam kaidah bahasa Arab dia mempunyai faidah namanya istimrar. Istimrar itu kontinuitas, terus menerus, tidak berhenti. Itulah hamba Allah yang bertakwa, ingin selalu berbagi dengan orang lain, ingin selalu berbagi dengan orang lain seberapapun rezeki yang ia miliki. Fis sarra wad dharra. Gampangannya baik rezekinya banyak ataupun rezekinya sedikit, mau tanggal muda ataupun tanggal tua, mau sedang senang dengan rezeki yang Allah berikan atau mungkin agak ngerundel barangkali mau oleh sakmene ya. Proyekku kita hitung-hitung itu mesti nih surplus itu sekian M mungkin atau sekian ratus juta. Ternyata hanya dapat puluhan juta deh. Selalu ada keinginan untuk berbagi dengan orang lain, sesedikit apapun yang Allah berikan. Ini tidak mudah, orang seperti ini tidak mudah. Selalu berbagi dengan, kalau ini tidak menjadi sebuah habit, ya, tidak menjadi sebuah kebiasaan, ditanamkan sejak dini. Ada kota infak, mungkin tidak banyak dapat, mungkin hanya 5.000, 10.000, 20.000, tapi ada keinginan untuk berbagi itu, memberi. Ada sesuatu yang ingin diberikan dari rezeki yang dia miliki. Fis sarra wad dharra. Dan inilah yang kemudian akan menjadikan hidupnya mudah. Hidupnya itu gampang. Rumus hidup itu gampang saja kan. Rumus hidup itu mudah saja. Rumus hidup itu apa yang kita lakukan, ya seperti itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Apa yang kita kerjakan, ya nanti juga kita akan menuai hasil seperti itu. Itu rumus hidup yang natural saja, yang biasa saja. Maka Allah menyatakan man 'amila shalihan fali nafsihi. Orang berbuat baik itu ya untuk dirinya sendiri. Kita berbuat baik itu tidak usah kemudian kita berharap bahwa kebaikan kita akan dibalas oleh orang lain, karena sesungguhnya kita sudah melakukan kebaikan itu untuk diri kita sendiri.
Ndak usah kemudian berharap aku tak sedekah nang masjid ya, aku tak infak nang masjid. Muga-muga apa meneh kadek ono apa namanya? Ada embel-embelnya muga-muga itu. Muga-muga maring ini aku oleh rezeki sing luwih akeh. Ndak usah kemudian berpikir seperti itu. Karena kehidupan yang seperti ini, siklus yang seperti ini otomatis sudah. Alam itu merespon secara automatically apa yang kita lakukan. Maka Allah menyatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang gemar memberi, orang yang bertakwa, ia mengimani terhadap ajaran Allah al-husna ini, maka akan dimudahkan hidupnya. Fasanuyassiruhu lil yusra, dituntun kepada kemudahan-kemudahan. Ketika kita memberi, pasti dari pemberian kita itu atau dari aktivitas kita yang memberi itu akan muncul aura-aura yang baik. Aura-aura yang baik. Dan aura-aura yang baik atau aura-aura positif itu akan direspon oleh alam. Kita di pertigaan biasanya ada nyuwun sewu, ada namanya apa? Polisi cepet atau apapun lah. Ketika kita beri dan ketika kita tidak memberi, itu aura alam itu akan berbeda. Nyuwun sewu, kadang-kadang salah-salah iso dibisui. Dan pisuhan itu otomatis akan memunculkan aura alam yang jelek. Beda dengan ketika kita memberi katakanlah 1.000, 2.000. Minimal ucapan matur suwun atau terima kasih yang akan memunculkan aura-aura baik itu mesti ada. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang, minimal ucapan terima kasih dan kemudian di situ ditambahkan salah-salah ada doanya jazakumullah khairan katsira. Moga-moga Allah membalas kamu dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan lebih banyak. Itu kan terus. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu akan membawa dampak yang luar biasa positif dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang gemar memberi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perspektif sosial pribadi, orang yang bertakwa itu menjadi orang yang senang berbagi dengan orang lain, senang berderma dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Allah lanjutan ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidh. Hamba Allah yang bertakwa, di mana takwa ini adalah menjadi goal dari puasa kita, menjadi pribadi yang al kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan emosinya. Hamba Allah yang bertakwa itu tampil sebagai pribadi yang tidak mudah marah, gitu saja, gampangannya begitu, sederhananya. Tidak emosional, tidak menjadi pribadi yang temperamental, tidak menjadi orang yang gampang tersulut emosinya, gak nesuan. Ini hamba Allah yang bertakwa. Dan puasa ini mendidik kita bagaimana kita tampil sebagai pribadi yang tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah naik pitam dan lain sebagainya. Menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang smooth, menjadi pribadi yang enjoy. Masya Allah, orang marah, orang emosi itu betapa efeknya terhadap dirinya, bahkan juga termasuk terhadap kesehatannya, luar biasa. Orang gampang marah itu, ya Allah, kira-kira kalau saya mengacu kepada ayat yang lain, kira-kira kasarnya bahasanya orang sekarang, wong muring-muringan itu gampang mati, cepat mati, kira-kira ngono, kira-kira cepat mati. Allah di dalam Ali Imran itu menyampaikan begini,
Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum. Allah dalam surat Ali Imran itu menyampaikan begitu, mensifati tentang orang-orang munafik. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian berteman dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang di luar akidah kalian itu mereka munafik. Allah menyebut begitu. Kalian senang dengan mereka, mencintai mereka, tetapi mereka tidak senang dengan kalian. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Wa idza laqukum qalu amanna. Ketika bertemu dengan kalian seolah-olah mereka itu menjadi bagian dari kalian, mengaku sebagai orang yang beriman dan lain sebagainya. Oh, sama, saya juga seperti sampean. Oh, saya juga ngikuti ini, saya juga ngaji di sini. Misalkan begitu. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Bahasanya orang sekarang atau orang sini kira-kira kalau sudah berpisah dengan kamu, hatinya itu igit-igit. Tahu igit-igit ya, Pak? Terus berarti ngempet marah itu, igit-igit. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Dibahasakan oleh Al-Quran, mereka itu gigit jari sekeras-kerasnya saking bencinya. 'Addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Saking bencinya, saking marahnya, tidak sukanya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Allah? Qul mutu bi ghaidhikum. Katakan pada mereka, wis mati yo kon dengan marahmu itu. Tadi saya sampaikan. Jadi orang gampang marah itu cepat mati. Mbon usah emosian nggih, Pak nggih. Bu nggih. Moga-moga kita semua diberi umur yang panjang oleh Allah dan barokah. Allahumma santai mawon. Bojo muring-muring pun mbon usah direken teman-teman, biasa mawon. Bapak yang muring-muring pun biasa mawon, diringekno mungkin gitu dibuang malih. Bojone dreweli pun santai mawon. Biasa mawon. Kita semua mesti akan meninggal, kita akan kembali kepada Allah. Enggak usah kita percepat dengan kita muring-muring ngempet marah. Aduh, sudah biasa aja, santai saja. Nek wayahe bengi-bengi muring-muring ya ditinggal metuna emper terus tinggal rokokan ya, Pak. Nggih, Bu nggih. Kalau bapaknya marah ya sudahlah, cuma dengan santai aja. Ambil aja tasbihnya itu. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Udah gitu aja. Ditambahi ya terus tambah tadi. Ya ditambahi malih nih, Pak. Istighfar ditambahi malih. Karena Rasulullah menyampaikan begitu, kalau kamu marah atau kamu sedang emosi, istighfar. Kalau masih terus gak bisa, ambil air wudhu, kita wudhu. Karena kemarahan itu kan panas, Pak, gitu. Marah, emosi itu kan panas. Panas itu hawa yang dibawa oleh setan, oleh iblis. Dan iblis atau setan itu diciptakan dari apa? Api. Api itu kalah dengan air. Wudu. Isek panas mana? Adus. Isek panas ya kongkong. Allahu Akbar. Jadi kembali lagi hamba Allah yang bertakwa. Kita ini kan dididik dengan puasa ini menjadi orang yang bertakwa. Itu diantara cirinya adalah tidak gampang marah, tidak emosional, tidak gampang naik darah dan lain sebagainya. Dan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasul dalam puasa ini. Dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Jika kalian itu berpuasa di bulan Ramadan ini, kita puasa di bulan Ramadan ini, kemudian
Kita diperintahkan oleh baginda Rasul jangan pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak enak karena marah dan lain sebagainya. Cara wong kene ojo misuh atau ojo. Jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Wa in ahadun sabahu aw syatamahu falyaqul marratain inni shaim. Nek ana sing garai bahasanya begitu. Nek ana sing garai wa in ahadun sabahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Nek ana sing garai, ingatkan diri kita dan juga ingatkan yang bersangkutan. Ya Allah, iki kan poso, aku iki poso. Sampean kan ya poso sih. Inni shaim, aku poso sepurane. Atau setidaknya sampaikan dalam hati kita, ya Allah aku iki poso rek, ya Allah aku iki poso rek. Astagfirullah, aku iki poso. Kita dididik oleh baginda Rasul seperti itu ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Tidak kemudian kita ikut-ikutan marah. Api ditambah api, Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya tampilan hamba Allah yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas. Menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang lapang dada, menjadi pribadi yang legowo, mudah memaafkan orang lain. Tidak ada satupun makhluk yang kemudian tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua punya salah, semua punya dosa. Karena ini memang sudah menjadi kodratnya manusia. Maka ada istilah al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tempatnya dosa itu ya manusia. Maka kemudian Allah mempunyai sifat at-tawwab, al-ghafur, al-ghaffar. Itu karena tahu bahwa manusia itu mesti akan berbuat dosa. Manusia itu mesti akan berbuat salah. Itu sudah kodratnya manusia, bawaannya manusia. Bawaannya manusia seperti itu. Manusia itu diajak untuk baik, berat memang. Lebih mudah untuk diajak kepada hal-hal yang tidak baik. Itu kodratnya manusia sudah. Allah sendiri sudah menyampaikan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang disempurnakan penciptaannya oleh Allah ini, diilhamkan kemudian dalam jiwa manusia itu ada fujur, ada takwa, tapi didahulukan oleh Allah fujurnya. Fujur itu lawannya takwa dalam konteks ini. Jadi manusia itu lebih cenderung, lebih mudah diajak untuk yang tidak baik daripada yang baik. Ngaji itu ya Allah, Masya Allah 15 menit itu mbok sing matane pedes, ngantuk, bokonge panas, sikile gringgingen, ono ae. Tapi nek nyekel HP, buka WA setengah jam, jawab WA buka WA setengah jam. Mari ngono buka Instagram setengah jam, Facebook, mari ngono Google. 2 jam itu gak kerasa. 2 jam itu gak kerasa. Padahal diangen-angen ya Allah, lagi mau 2 jam tak ngaji tak terus lah elek-elekan wis oleh sak jus luwih. Nggih. Enggak terasa itu. Loh itu saya bukan nyindir jenengan, itu saya. Jenengan kira-kira nggih. Alhamdulillah nek padha. Kuwatire tambah nemen itu. Umpamane sing senengane bal-balan, kados kula niki senengane bal-balan. Oh, kula berangkat mriki ndelok anu lumiyen, ana Champion League. Kadang-kadang buka YouTube dan lain sebagainya. Gak kroso itu, gak kroso. Jadi lebih mudah itu daripada kemudian kita diajak untuk yang baik-baik, deres, ngaji, mencari ilmu dan lain sebagainya. Itu umumnya begitu. Nah, semua orang ini punya salah, semua orang ini punya dosa. Maka kemudian bagaimana kemudian kita menjadi hamba Allah yang bertakwa ini?
menjadi pribadi yang pemaaf. Tidak usah nunggu diminta maafnya, sudah dimaafkan. Ya Allah, dendam terbaik itu adalah memberi maaf. Dendam terbaik adalah memberi maaf. Jangan menjadi orang yang menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Kembali kepada yang tadi, nggarai cepat mati. Dendam terbaik adalah memberi maaf. Jadilah pemaaf. Wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah dalam surat An-Nur, hendaklah mereka ini memaafkan kepada orang lain, hendaklah mereka ini berlapang dada, jembar dodone. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum? Bukankah kalian juga suka kalau Allah itu juga mengampuni dosa-dosa kalian? Kalau kamu ingin diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, kamu juga harus melakukan yang sama terhadap yang lain. Maafkan orang lain, ampuni dosa orang lain. Ya Allah, fulan ini pernah zalim kepada saya dipersulit untuk melakukan ini. Ya Allah, ampuni. Jangan kemudian tambah, ya Allah jenengan balas 10 kali ya Allah. Waduh, jangan. Dan kalau dosa atau kalau kemudian dalam pikiran kita seperti itu, wah itu Masya Allah, bayangan itu tidak akan mudah hilang, Pak. Mendendam kepada orang, dimaafkan ya Bu, bapak-bapak dimaafkan ya. Dimaafkan ya. Ibu-ibu juga dimaafkan Pak ya. Tidak usah mendendam. Jangan sampai kemudian hidup dalam satu rumah, di situ ada dendam. Ya Allah, moga-moga Allah mengampuni kita. Kemudian wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tampil sebagai pribadi yang muhsin, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik pada orang lain. Bagaimana kita mampu menjadi orang yang membaiki orang lain? Orang jelek kita balas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas kejelekan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Rasa-rasa permusuhan yang ada dalam hati kita itu akan menjadi cair. Kita akan menjadi seperti orang yang teman yang luar biasa hangat, dekat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ibu bapak rahimakumullah, ini adalah di antara profil hamba Allah yang bertakwa. Yang ini adalah menjadi tujuan dari kita dididik oleh Allah dengan berpuasa ini dalam rangka mencetak kita menjadi pribadi yang bertakwa. Moga-moga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk ibadah-ibadah di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Moga-moga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan puasa ini dengan optimal, dengan maksimal, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberi rezeki yang banyak melimpah barakah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.